Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan karena berkat dan kemurahan Tuhan saja kita boleh berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Kita percaya mendengar firman itu suatu yang sangat penting karena manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini. Karena kami diberi Tuhan kesempatan untuk kami kembali akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami. Urapilah, berkatilah kami dengan firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-6. Firman-Nya berkata demikian, "Hai anak cucu Abraham, hamba-Nya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihan-Nya." Demikian firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita, orang-orang pilihan Tuhan. Saya percaya bukan hanya anak-anak Yakub atau umat Israel orang-orang pilihannya, tetapi saudara dan saya gereja yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang, maka saudara dan saya juga adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dan itu merupakan suatu kehormatan bagi kita, itu merupakan suatu penghargaan yang luar biasa bagi kita, bahwa kita dikategorikan sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Makanya jelas sekali dalam ayat 6 tadi, "Hai anak cucu Abraham, hamba-Nya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihan-Nya." Saudara dan saya termasuk sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Nah, kalau saudara dan saya adalah orang-orang pilihan Tuhan, lalu apa yang dituntut dari saudara dan saya sebagai orang-orang pilihan Tuhan? Setidaknya ada 3 hal penting yang dituntut dari kita. Yang pertama dalam ayat 1 dan 2, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Di ayat 1, bersyukurlah kepada Tuhan. Hal yang pertama yang dituntut dari kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang biji mata Tuhan, yang pertama senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Kita bisa bersyukur kepada Tuhan diwujudkan dalam bentuk bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, melalui syair-syair pujian yang kita naikkan kepadanya. Jadi kita bersyukur. Itu salah satu hal yang dituntut dari kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan, sebagai kekasih-kekasih Tuhan. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, kita selalu belajar untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan, karena itulah orang-orang pilihan Tuhan. Yang kedua dalam ayatnya yang ketiga, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersukacita orang-orang yang mencari Tuhan. Bermegah di dalam namanya yang kudus. Hal yang kedua yang dituntut dari kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan adalah senantiasa bermegah di dalam Tuhan. Senantiasa bermegah di dalam namanya yang kudus. Itu yang dituntut dari kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Jadi kemegahan kita, kebanggaan kita bukan hal-hal yang bersifat lahiriah. Kebanggaan kita bukan pada berapa banyaknya kekayaan ATM yang kita punyai. Kebanggaan kita bukan pada berapa banyaknya jabatan kedudukan yang saudara dan saya punyai. Tapi kebanggaan kita adalah di dalam Tuhan. Kita bermegah, bangga karena kita ada di dalam Tuhan.
karena kita punya Tuhan yang benar, karena kita menyembah Allah yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah Allah yang benar. Dan kita bermegah di dalam Tuhan. Jadi mari sebagai orang-orang pilihan Tuhan, yang menjadi kebanggaan kita, kemegahan kita, bukan hal-hal yang bersifat lahiriah yang bisa hilang suatu waktu. Tetapi kebanggaan kita adalah karena kita di dalam Tuhan. Itu suatu hal yang luar biasa. Bila saudara dan saya ada di dalam Tuhan, karena ketika kita ada dalam Tuhan, saya percaya ada suatu providensi Allah yang khusus bagi kita, ada suatu special treatment yang khusus bagi saudara dan saya, karena saudara dan saya adalah orang-orang pilihan Tuhan. Jadi sekalipun kita mempunyai banyak kekayaan, tapi bukan kekayaan itu yang menjadi kemegahan kita. Sekalipun kita punya jabatan, punya kedudukan, tapi bukan itu yang menjadi kemegahan kita. Tapi kita bermegah di dalam Tuhan. Yang ketiga, yang dituntut dari kita orang-orang pilihan Tuhan, ayat 4 dan 5. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hal yang ketiga yang dituntut dari kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan adalah mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Kita mencari Tuhan terus. Mencari Tuhan artinya bahwa kita harus selalu datang kepada Tuhan. Apakah itu dalam doa, apakah itu dalam pembacaan firman, apakah itu dalam puji-pujian kita, mazmur kita kepada Tuhan, apakah itu melalui ibadah kita secara pribadi, tapi juga dalam suatu komunitas. Itu namanya kita mencari Tuhan. Dan itu yang harus saudara dan saya buat sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Kita harus selalu mencari Tuhan. Apapun situasi yang kita alami, kita harus selalu cari Tuhan. Pergumulan apapun yang kita alami, kita harus selalu cari Tuhan. Apapun kesulitan yang kita alami, kita harus selalu cari Tuhan. Karena kita percaya hanya Tuhan yang bisa menolong kita, hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan kita, hanya Tuhan yang bisa memberi jalan keluar bagi setiap pergumulan kita, hanya Tuhan yang bisa memberi kita kekuatan dan kemampuan, hanya Tuhan yang bisa merancangkan sesuatu yang baik bagi saudara dan saya. Karena itu orang-orang pilihan Tuhan selalu datang mencari Tuhan. Dalam situasi dan kondisi apapun, kita harus selalu datang mencari Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami, mengingatkan kami, orang-orang pilihan Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami senantiasa bersyukur kepada Tuhan, senantiasa bermegah di dalam Tuhan, dan senantiasa mencari Tuhan. Roh-Mu yang kudus tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami supaya kami bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah, dengan berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau lawat, Engkau jamah, Engkau sembuhkan mereka dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.